Iya, hari ini Big Data Analysis dengan tema Machine Learning. Ya, selamat sore Mas Herveli Laipari. Machine Learning yang bagaimana? Ya, yang bagaimana adalah lebih pada format matematikanya dan beberapa metode yang akan kita pelajari format matematikanya atau detailnya. Supaya apa? Supaya kalau menganalisis itu bisa bicara, gitu ya. Bicaranya dengan bagaimana metode itu dibuat, parameter apa yang menentukan metode itu baik atau tidak. Kemudian ketika mengemasnya dalam sebuah artikel, kedalaman itu yang menjadi acuan ya untuk reviewer melihat apakah tulisan itu cukup bagus dan tidak. Beberapa hari lalu kami mengirim artikel, kemudian kembali dalam 3 hari dengan catatan skopnya betul, tetapi analisisnya kurang dalam. Nah, bagaimana memperdalam? Itu yang akan kita pelajari, yaitu dengan melihat metodenya. Terlebih dahulu, kemudian baru kita uji coba terhadap kasus yang dihadapi. Share ya. Share ini ya, baik, kita lihat hanya untuk opening apa yang akan kita bicarakan. Jadi kalau dari saya amati dari hasil asistensi, di sana ada eksplorasi data dengan machine learning, terutama classification gitu ya. Kemudian atau klasifikasi, kemudian clustering ya. Nah, di hari ini kita fokus pada regresi gitu ya. Kita fokus pada regresi dan 3 metode yang cukup menarik matematikanya. Nanti kalau ada waktu lagi topik yang terkait dengan hal ini, machine learning tetapi metode yang lain gitu ya. Nah, jadi mungkin mahasiswa pernah dengar SVM itu untuk klasifikasi, tapi di sini SVR support vector regression, terus decision tree juga pernah dengar mesinnya ya, diagram pohon gitu ya, atau pohon keputusan. Kemudian random forest adalah pohon keputusan yang lebih kompleks itu sederhananya. Dan kebetulan ini kami sedang membangun atau menelusur teorinya sangat detail. Ini saya share di sini begitu ya, sehingga materinya belum diberikan karena masih bahan tesis gitu ya. Tapi bisa dicermati dari YouTube-nya. Yang pertama kembali ke basic idea machine learning ya, dari regresi. Sederhananya kalau kita punya titik-titik yang diberikan, ada X, ada Y. Y sebagai fungsi X gitu idenya ya. Yang linear itu berarti mencari garis cantik, garis yang mewakili hubungan antara si X dan si Y. Nah, data yang digunakan itu semua ya, semua data. Dan garis cantiknya itu ini, sekalipun tidak melewati semua titik, ya, nanti garis cantiknya ini. Nah, tentu garis itu punya parameter dalam regresi. Parameternya apa? Gradient dan intercept. Itulah yang dicari dalam proses regresi, ya. Gradient dan intercept yang terbaik itu yang bagaimana dalam regresi, ya, melibatkan semua titik. Jadi kalau kita lihat titik yang ini didekati oleh yang di garis ini. Titik yang di sini lagi didekati ya. Ini datanya pasangan XY-nya didekati di sini. Jadi kalau ini tadi kurang atau kelebihan diduganya, di sini kurang dugaannya ya. Kalau ini
terlalu tinggi ya. Datanya di sini, datanya di sini, tapi dugaannya di sini. Kita tarik garis nilai X, ya, maka yang diperoleh ini. Kemudian juga di sini juga begitu, datanya lebih pendek, yaitu tingginya dia. Itu kan nilai Y itu tingginya dia ya. Itu tinggi dia lebih pendek daripada tinggi dari dugaan, yaitu di garis ini. Jadi semua dugaan berada di garis ini. Begitu juga yang ini, yang terakhir juga begitu. Nah, apa bagusnya dari pendekatan ini? Yaitu ketika ada X yang tidak diukur atau tidak diperoleh, misalnya di 1,5 gitu ya, tidak ada tabelnya ya. Ini tadinya kan semula tabel, kita gambar. Kemudian hasil pengukuran itu hanyalah di 5 titik ini, gitu kan ya. Tetapi kita bisa menduga tanpa melakukan eksperimen lagi ya. Kalau ini titik-titik ini mahal, maka akan menjadi sangat sulit untuk mengenerate eksperimen lagi. Nah, regresi ini gunanya adalah melakukan dugaan dari eksperimen yang tidak dilakukan. Jadi misalnya titik 1,5 ya, nanti gradiennya dan intercept sudah ada, maka kita bisa tinggal tarik aja nih. Sini, sekitar 3, something gitu ya. Jadi itu perlunya modeling di dalam data science ya. Seperti itu. Karena data-data ini sangat mahal gitu ya. Jangan kita memikirkan bahwa memperoleh ini hanya gambar simpel nih 5 titik gitu ya. Tapi itu menjadi bagian eksplorasi data kita ya. Atau yang kemarin si Yosia memberikan menu makanan begitu kan ya, itu tentang klasifikasi, kemudian bagaimana mana menu yang terbaik dari berbagai training yang sudah ada atau yang paling sering muncul dan seterusnya. Mungkin bisa juga untuk ketika meramu menu gitu ya, seperti itu misalnya berdasarkan hasil data history. Jadi data kita satu single point ini nantinya bisa mengekspresikan pasangan X-nya, fiturnya ini banyak ya, banyak nantinya ya. Itu, tapi esensi kelinierannya itu seperti ini. Kita membutuhkan gradien dan intercept gitu ya. Gradien dan intercept. Ketika regresinya multi variat regresi, tentunya bukan istilahnya gradient intercept ya, tapi in the sense of gradient intercept ya tentunya. Yaitu bobot-bobot yang menyertai atau yang menjadi kombinasi, yang menyusun kombinasi fitur X yang mengekspresikan Y secara linier. Nah, tentunya tidak selalu linier ya. Bisa jadi melengkung ya toh, yang kemudian kita tidak bisa ilustrasikan ketika fiturnya ini ada banyak ya, sehingga ukuran bagus tidaknya tidak diilustrasikan dengan gambar seperti ini ya, tetapi dengan mungkin dengan mean square error, yaitu antara nilai target data dengan nilai target dugaan. Nah, ini prinsip regresi linear tanpa mesin learning. Kita melibatkan semua data untuk menyusun model regresinya. Ya. Nah, sedangkan dalam mesin learning itu kita selalu ya cermati selalu ada penyusunan data latih dan data uji ya. Nah, ini dari contoh ini di sini ya. Si penyusun data latih dan data training yang kita punya fungsinya ya di mesin learning itu memilih data pertama ini ya, ini ketiga, keempat, kelima, anggaplah begitu urutannya ya, itu sebagai data latih. Sedangkan data uji ini data yang kedua.
gitu ya. Jadi nggak perlu harus data yang terakhir itu untuk eksplorasinya gitu ya, enggak begitu. Dia random memilih dan yang terpilih yang kedua sebagai data uji ya. Maka kita bisa lihat hasil prediksinya di sini. Jadi perhatikan ya, kalau ini prediksi ini memuat semuanya ya, memodelkan semua data. Tapi kalau di sini ada data sebagian data uji. Ya, prediksinya kita lihat ini data uji yaitu hasil pengukuran tadi sama ya tingginya ini kita lihat toh. Ya. Tetapi dia berada di bawah ini, nanti kalau kita gambar sama-sama yang di sini lebih tinggi daripada yang merah ini. Misalnya begitu. Ya, jadi ini prinsip dasar yang pertama dalam machine learning. Prinsip dasar yang kedua, setelah kita pilih model, entah itu regresi linier, tidak linier, dengan berbagai metode, itu model yang tepat yang mana? Ya, untuk sementara kita agak rancu antara model dengan metode, gitu ya. Model itu hasil regresi, model regresi, gitu ya. Sedangkan metode untuk melakukan regresi itu metodenya apa saja, SVR, decision tree, random forest gitu ya. Jadi kadang kita menggunakan istilah model dan metode agak tercampur tapi dipahami bahwa sungguhnya esensinya agak berbeda gitu ya. Model itu hasil metode yang diperoleh gitu ya, hasil yang diperoleh dari metode yang digunakan. Nah, kalau kita lihat ya, pemilihan model ini perlu tepat. Nah, ketepatan atau tidaknya bisa kita lihat ya. Kalau ini modelnya kurang tepat atau kurang canggih, itu ya, ini adalah ekspresi data yang sedikit meliuk-liuk begitu kan, datanya meliuk-liuk. Tetapi kita duganya tidak meliuk tapi linier arah tertentu ya. Ya toh. Jadi terlalu mudah, kurang canggih, kurang tepat ya, perlu lebih canggih gitu idenya. Ya kenapa metode itu bertumbuh ada peningkatan ya, peningkatan di dalam perkembangannya mengingat kompleksitas dari data, kompleksitas dari masalah, begitu yang nanti di semester selanjutnya mungkin teman-teman belajar deep learning kalau di sains data ya, neural network dan deep learning gitu ya. Nah, akhirnya diimprove ya. Misalnya di sini tadinya pendekatannya adalah model linier, garis gitu ya, yang kita sebut derajat polinomial derajat 1. Oke, tetap saja polinomial gitu ya, tapi tidak linier, tapi polinomial derajat 4. Ya, seperti itu. Itu contohnya. Dan kita lihat hubungan X dan Y ini menjadi lebih baik karena model yang digunakan itu mengikuti pola data. Ya, mengikuti pola data. Ya. Lagi-lagi tentunya di dalam pemikiran kita, wah ini kalau datanya banyak nggak bisa digambar terus gimana ya. Nah, di situ kita bisa lihat dari seperti ini ya, misalnya MSE, ada confusion matrix, nanti ada gitu ya, ada berbagai kata kunci atau metrik begitu ya, istilahnya metrik itu ukuran yang menyatakan model itu bagus atau tidak begitu ya, berdasarkan yang dibutuhkan ya. Jadi di sini misalnya dengan melihat MSE-nya begitu ya, kalau di sini kita lihat 10 min 2, 10 pangkat min 2, di sini 10 pangkat min 1 gitu ya. Ini lebih kecil nilainya. Dan kita lihat hal ini berakibat model lebih cocok terhadap mengikuti terhadap pola data.
Nah, kalau yang sebelah kiri tadi, model kurang tepat kita sebut underfitting. Ya, kalau di sini fit, ya, model fit to the scatter data, gitu ya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu kita terlalu canggih menggunakan modelnya, ya, terlalu canggih sehingga MSE-nya justru meningkat, gitu ya, terlalu besar. Jadi model terlalu canggih atau ya jangan bunuh tikus dengan bom. Nah, itu artinya ya datanya polanya seperti ini, tapi kita ini terlalu jauh, ada yang terlalu jauh, ada yang melompat terlalu tinggi di sini diduganya, begitu ya. Nah, itu yang kita sebut overfitting. Itu sebetulnya prinsip dasar di dalam kita menganalisis data ya. Nanti kalau orang-orang sibuk akan bicara itu overfitting itu gitu ya. Jadi terlalu canggih metode yang digunakan sehingga justru tidak bagus gitu. Ya, itu dan ini munculnya tidak istilah itu tidak hanya ada pada machine learning, nanti di deep learning, di neural network, di semua model-model yang kita gunakan pernyataan underfitting, overfitting itu sering muncul gitu ya. Jadi kita lihat underfitting dan overfitting itu sesuatu yang tidak fit. Apakah modelnya kurang bagus itu underfitting, apakah itu bagus, terlalu bagus itu overfitting gitu. Sehingga tidak memberikan model yang tepat. Itu dua prinsip dasarnya ya. Sehingga teman-teman nanti bisa membicarakan hal ini ketika mengeksplor data ya dengan memvariasi model yang diperoleh begitu ya dari parameter yang digunakan. Oh ternyata kok terjadi sesuatu ya MSE-nya tadinya udah nurun kok meningkat misalnya begitu ya. Oke, itu yang akan kita pelajari. Sekarang kita masuk ke contoh, tapi saya tidak menyiapkan PPT tentang hal itu, tapi tesisnya si Lea, begitu ya. Idenya adalah namanya predictive maintenance. Ini datanya data dari perusahaan beneran ya, artinya mereka mengizinkan kami menggunakan data yang mereka punya dan juga dulu mahasiswa S2 dengan proyek ini sama, kemudian kita manfaatkan lagi untuk proses belajar ya datanya. Nah ini datanya. Oke, mungkin beberapa mahasiswa atau sudah pernah bertemu begitu. Saya kadang kalau lihat YouTube itu punyanya teman-teman tuh blur ya pas sharing gitu huruf-hurufnya blur. Nah sehingga mungkin teman-teman tidak blur melihat apa yang saya tunjukkan di sini ya. Begitu. Kalau ada yang blur bisa komentar sehingga saya pelan-pelan. Ini adalah ya data kita beri nama data oil gitu ya dari perusahaan, di mana data ini terdiri dari, mungkin saya perlu beri contoh atau tunjukkan dulu aja data sebelum di sini ya. Gimana ya? Apa ini tadi namanya file realnya ini ya.
Gimana nih? Ya, seperti ini. Dulu nih mahasiswa wajib bermain ini ya untuk kuliah. Terus silahkan dieksplor ya, tapi Mas Yusia sudah pandai mencari data yang lain. Ini ada sekian banyak ID untuk mesin atau truk ya, mesin alat berat begitu ya. Dan ini dia di saat bekerja maupun jenisnya ya, ini truk begitu kalau kita lihat ya. Ada sebanyak 20.600 sekian datanya ya. Tapi ini waktunya karena sama ya, ini waktu yang dibaca sama. Jadi truk di pertambangan itu dipasang sensor, kemudian memberi informasi kepada perusahaan apa saja. Di situ ada incline X, incline Y ya. Ini adalah besaran-besaran atau fitur-fitur yang diberikan ya. Malah balik. Fitur-fitur yang diberikan dari sensor tersebut, ini vehicle name ya. Name itu vehicle name, latitude, longitude, altitude ya, ini posisi dari kendaraan ya, ada latitude, longitude, sehingga ada mahasiswa yang kemudian ngecek ini di mana sih, ternyata alatnya di lautan. Ya, jadi ini nama samaran ya, jadi bukan truk itu, di kapal, di pelaut. Ya, jadi ketahuan gitu ya. Oke, kemudian ada banyak ya. Nih kalau kita lihat apa namanya? Ini kalau diganti kok seperti ini. Maaf, saya selalu salah pencet. Ya, ada banyak parameter di sini. Nah, ini maka saya tunjukkan listnya ini ya. Nah, ini. Ya, ada sekian banyak list ya dari kendaraan tersebut ya. Kadang saya tanya nih ya, ini apa sih ini ya gitu. Perusahaan itu nggak ngasih keterangan itu apa gitu. Kamu maino sendiri gitu ya. Nanti kalau di perusahaan juga gitu teman-teman. Nah, thanks God, kita itu kalau tanya-tanya di ChatGPT itu akan memberikan penjelasan karena ini nama-nama atau fitur-fitur yang standar, yang sudah standar ya, sehingga dia beri penjelasannya. Coba saya tanya ya, daftar ini apa gitu ya, itu tuh ternyata dia akan menerjemahkan juga ya, semoga dia menerjemahkan ya. Ini dataset kendaraan, ID, alamat IP, kemiringan kendaraan sumbu X sumbu Y dari sensor IMU begitu, and latitude long itu menarik ya. Jadi kemudian kecepatan kendaraan yang direkam ya, ini teman-teman bisa langsung, oh ini ada 26 mencakup berbagai variabel begitu ya. Jadi tanpa kita diberi keterangan oleh ownernya data, kita tahu ini apa gitu ya. Kalau mau menelusur lebih lanjut lagi satuannya apa dan seterusnya. Jadi ini sudah dikenali ya. Artinya sudah standar karena ChatGPT pun kenal. Wownya. Oke, so jadi ini ya, ini adalah informasi dari sensor dari kendaraan, terus
kita tidak diberi informasi, terus ngapain nih dengan data ini gitu ya. Makanya teman-teman disuruh explore begitu, yang kemudian kita bernarasinya bisa juga dengan memilih ya, memilih variabel targetnya yang mana. Kalau regresi begitu kan, variabel target apa. Nah, ini kita tetapkan karena itu kendaraan, tentu pengaruhnya adalah misalnya full consumption, konsumsi bahan bakar. Nah, ya, kemudian kita tanya ya, full konsumsi bahan bakar ini fitur-fitur yang menentukan apa saja, apakah semua, begitu ya. Itu bisa dicari, dan kalau mau perlu sedikit, yang mana yang paling menentukan, bisa pakai apa saja, PCA dan seterusnya. Kembali ke code, ya. Jadi di sini kita sudah lihat datanya, begitu ya. Apa saja di situ, kemudian kita lihat tipenya data gitu, dan kemudian bagaimana kita melakukan analisa. Pertama ya tentunya data yang numerik saja ya, data yang numerik saja untuk dimainkan ya toh. Setelah itu berarti, tapi ini yang ID masih ada, timestamp juga numerik, IP address juga numerik, unit juga. Nah, nanti kita hapus yang fitur yang tidak digunakan. Jadi kita lihat ada 20.656 baris dengan 94 kolom. Ya toh. Nah, fitur yang tidak digunakan itu kita pilih. Ya. Kemudian bagaimana kita melakukan hal ini dengan metode yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama yaitu SVR, itu ya, regresi. Nah, ini kita punya data, kemudian ke metode. Saya lebih suka melihat datanya itu bagaimana dulu, the problem first, kemudian baru cari metodenya, ya. Tidak metode dulu baru cari data. Ya, toh. Nah, kita tidak mencari solusi dulu, terus cari masalah. Mendingan kita punya masalah, terus mau metode yang seperti apa. Jadi bentuk masalahnya itu kelihatan gitu ya. Sehingga kalau teman-teman menulis skripsi atau tesis, mendingan langsung ke kasusnya itu apa, problemnya apa, gitu ya. Enggak, kalau ada dosen-dosen yang nulis bab 1 dulu, latar belakang misalnya, kemudian teori dulu, ternyata sampai di jalan berhadapan dengan data yang enggak, ya susah menghubung-hubungkan. Sekalipun buat saya itu sebuah penemuan ya, kalau ada bisa menghubungkan sekalipun belum pernah digunakan misalnya, ya itu juga novelty-nya di situ. Tapi menurut saya filosofinya itu ada solusi ketika ada masalah gitu. Jangan buat solusi kalau ada masalah. Malah bikin masalah. Oke, ya. Nah, oke. Tadi saya pengen ngomong soal matematikanya itu. Matematikanya menarik ya, karena saya orang matematik kali ya. Jadi SVR tadi tentang prediction ya. Idenya apa? Oh ya, makasih. Idenya adalah kental benar. Tidak apa-apa. Idenya adalah ada full consumption, kemudian ada fitur-fitur yang sekian banyak, bagaimana mempengaruhi konsumsi bahan bakar, gitu ya. Nah, kalau datanya banyak, teman-teman bisa mempelajari teori dengan cara mengecilkan data, gitu ya, supaya bagaimana toh program itu bekerja atau metodenya bekerja, itu seperti apa, menelusurnya itu enak, gitu ya. Jadi ini tadinya ini sudah 86 halaman ya.
Kalau kita lihat ya, 86 halaman di sini. Ya, itu baru apa namanya? Sebagian saja hasil ya. Sebagian hasil. Mari kita lihat ya. Yang sering muncul di literatur tentang SWR itu tadinya SWM ya. SWM. Kalau ini saya tunjukkan bukunya ya, yang saya rujuk, tapi kemudian bagaimana kita mengembangkan lagi-lagi dunia sekarang itu begitu cepat. Nah ini bukunya ya. Nah ini untuk klasifikasi ya, idenya untuk klasifikasi, tapi sekarang regresi ya. Di sini matematikanya bagaimana dibangun, nanti kalau ada waktu kita bisa bicarakan ya. Atau saya pernah memberikan literatur ya. Apa ya kemarin itu? Classification atau pembelajaran ya. Jabar. Lupa saya. Belajar aljabar machine learning ya. Saya lupa. Supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya. Pembelajaran vektor untuk klasifikasi data pada bidang. Ya toh. Read full text. Nah, ini. Ini pertama kali saya belajar SWM ini. Terus ditulis karena supaya bisa belajar dengan baik. Nah, ya. Nah, ini data yang punya label beda. Terus tujuannya kalau SWM itu kita melakukan pemisahan terhadap dua data dengan dua label yang berbeda dengan cara apa? Dengan cara menyusun margin toleransi. Bagi yang orang pedagang mesti mungkin paham ya. Apa itu margin? Yaitu toleransi kita mengizinkan metode itu benar dalam mengklasifikasi. Nah, ya, mengizinkan, yaitu mana yang terbaik. Anggaplah ini pemisah keduanya, maka ini toleransi kiri kanan untuk memisahkan. Mana yang terbaik? Itu dibangun di sini, dijelaskan di sini ya. Metodenya ya, menyusun hyperplane. Terus ada hukum vektor ya, aturan main dalam vektor ditulis ya, bagaimana menyusun marginnya seperti itu ya, yang kemudian ternyata kita peroleh marginnya seperti ini begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau regresi ya, kalau regresi itu tidak memisahkan seperti ini, tetapi justru garisnya harus melalui titik-titik itu ya. Kalau ini garis-garis ini tidak melalui titik-titiknya. Jadi kalau regresi justru sebisa mungkin mengikuti pola titik-titik yang disediakan. Itu regresi. Ya. Nah, tadi kita lihat bahwa dasarnya SWM itu adalah masalah margin klasifikasi. Nah, di SWR itu juga bicara marginnya itu adalah tadi membesarkan tadi kok lari. Marginnya itu adalah mengizinkan jarak antara dugaan dan aktual.
itu sebesar epsilon. Ya. Nah, di sini kita lihat nih regresi ini ya. Seperti ini. From current slide. Jarak ini ya. Ini yang kita sebut epsilon. Ya. Atau yang kita sebut margin. Ya. Nah, epsilon itu sebesar berapa yang kita izinkan? Ya, karena di sini titik ini adalah yang dugaan, yang aktual ini. Yang di sini data aktual, di sini dugaan. Gitu ya. Jadi kalau regresi seperti itu. Mudah sekali untuk jadi saya tandai itu. Saya tandai. Nah, ini ya yang mengikuti ini. Ini dibuat garis yang mengikuti garis ya. Yang berada pada garis dan mengikuti garis vertikal pada satu. Oke. Jadi mereka punya jarak. Nah, jarak-jaraknya mereka ini itu yang disebut epsilon, gitu ya. Nah, kemudian dimainkan ini epsilonnya. Ini adalah toleransi kita atau yang disebut margin. Nah, yang predicted tadi disebut apa? Kita ingin menduga sebagai garis linear, gitu kan idenya? Yaitu W di dot XI plus B. Ya, kalau di sini itu cukup apa? Y sama dengan MX plus B. Nah, saya perbesar ya. Perbesar itu dibesarkan adalah, kok enggak mau ya besar ya hurufnya, lupa saya. Enggak ada ya. Jadi si M-nya berapa, si B-nya berapa. Ingat X-nya itu di kita banyak tadi ya dari data. X-nya tadi banyak tadi. Mana tadi? Ini tadi ya. Ya, si X itu ini, calon-calon X itu ini. Latitude, longitude, altitude, angle moment, progressive, f-stand, speed, fun, drive. Jadi, setiap fitur ini tadi berkontribusi secara linear ditambah bias, ya, di mana kontribusi secara linearnya itu diberi bobot W, mana tadi? Nah, W ini, ya, dan ya sekian kali terhadap setiap fitur tadi. Nah, kalau kita lihat tulisannya di ChatGPT nggak akan nulis pakai tanda panah, mahasiswa harus paham sendiri dan konsisten menuliskan. Artinya setiap data predicted, ini ya, setiap I itu setiap data predicted, atau baris ke I, karena tadi ini banyak tadi ya, di mana? Di data ini tadi, setiap ini ada 20.655 gitu ya. Setiap baris ke I itu ya diasumsikan dalam bentuk linear seperti ekspresi ini. Ya. Yang ini kita cari. Setiap I ya, setiap I. Di mana B-nya itu kita anggap tidak tergantung dari data, dari setiap data bervariasi, tapi cukup fix konstan. Kalau tambah variasi tambah bingung. Ya,
Boleh, mau divariasi boleh. Sementara kita fixkan saja. Ini kita bisa lihat ya, dia setara dengan nulis MX plus B gitu. Jadi ini epsilon berlaku sebagaimana pada SVR. Tetapi pada SVR, epsilon sebagai toleransi yang dibuat. Ya, ini skripsi tesisnya mahasiswa diminta untuk menjelaskan karena dia dari pendidikan matematik. Matematikanya detail. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan W, jadi kita cari si W nih. Kita lari ke optimasi gitu ya. WW-nya tuh yang mana sih ya? Maksudnya kalau tadi digambar, semoga saya kalau lari ke sana kemari mahasiswa tidak pusing. Ketika digambar, nah ini ya, ini kan yang garis impian, garis yang terbaik, ya kan? Sehingga si W atau si M ini udah ada. Tapi kan kalau pas garisnya itu nggak ada atau kita sedang cari ya, ini mungkin begini gitu kan, mungkin begini gitu ya, mungkin ini, nah itu ya, idenya seperti itu. Jadi cari W yang terbaik. Itu tujuan metodenya dengan bias yang terbaik, biasnya B. Nah, caranya di-generate dari tentunya W-nya ini ada vektor, itu artinya banyaknya komponen itu sebanyak apa? Komponen vektornya itu sebanyak apa? Kok ini nggak ada pakai I? Yaitu sebanyak 2 vektor ini bisa dikalikan kalau banyak komponennya sama. Berarti W-nya ini sebanyak fiturnya. Atau dikali fitur yang pertama, W1 kali X fitur yang pertama ya. Nanti kita lihat di sini. Apa itu ekspresinya? Nah, ini di bawah saya beri penjelasan. Contoh. Nah, ini ya. Ini ada altitude, ada track angle. Sekarang Y-nya speed. Kecepatan tergantung altitude and track angle. Bu kok milih itu? Ternyata ada saran loh. Ada saran di atas contohnya ya. Kalau kita jabarkan seperti ini ya. Jadi data fitur matriks X tadi kita tulis sebagai X1, X2, Xn. X1 itu adalah individu ke-1, baris ke-1. Ini baris kedua. Setiap baris memuat fitur ke-1, ke-2 sampai tadi berapa? 95 ya, atau 94 tadi juga. Ya. Misal begitu. Nah, ini contoh ya, contoh sederhana di Slentrek. Misalkan ada 3 di mana si Y adalah speed. X-nya hanya altitude dan track angle. Maka Wx kalikan B itu nulisnya seperti ini. Ya, ini W1 kali setiap X nih ya. Ini individu ke-1 ya, angle speed yang ke-1 punya hubungan altitude dan track angle ke-1 dan track angle yang ke-1. Itu ya. Di sini. Plus B. Nah, supaya sama vektornya ya, panjangnya juga sama, maka B ini harus juga dikali vektor 1, 1, 1 dan seterusnya. Panjangnya harus sama. Karena ini ada 10, kita buat 10. Gitu ya. Nah, yang tiap baris artinya jadi kita tulis seperti ini ya. Maka ya kita bisa tulis menjadi Wx1P, Y1P, Y2P. P ini adalah predicted
ini Y10P adalah WX10B. Ini artinya tiap baris itu 9 sama dengan gitu ya. 9 sama dengan W1 kali sekian begitu. Jadi apa yang dikerjakan oleh codingnya gitu ya. Itu adalah ya. Ini kita belum belajar matematikanya supaya ekspresi kenapa tuh kok bentuk persamaannya seperti itu. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan makna dengan data ya, masing-masing baris. Yang berarti data variabel target diharapkan dipenuhi dengan cara menyelesaikan ini. Ya. Jadi ini X1, ini X2, ini si B tadi. Ya, bukan B-nya tapi pengali dari B supaya secara matematis benar dikalikan ya. Ini W1 W2B 3 kali 1 versus ini isi Y 10 kali 1. Perhatikan kalau matematika itu mengalikan matriks kali vektor itu harus sesuai, di mana banyaknya kolom dari matriks yang pertama harus sama dengan banyaknya baris dari matriks yang kedua, atau di sini adalah kolom. Vektor adalah sebuah matriks juga yang terdiri dari kolom saja atau baris saja. Ya. Oke. Nah, kalau tanpa machine learning, ini kita sebut dengan metode kuadrat terkecil, langsung saja ini diapakan? Oh, ini tak anggap ini sebagai matriks dalam sebagai Z ya, karena ada si X dan si 1, terus si W juga terdiri dari W1, W2, dan B. Di sini ini adalah saya beri nama B baru, nilai Y tadi. Maka untuk mendapatkan W baru ini saya kalikan dengan Z transpose, begitu ya. Kemudian kali Z menjadi ini, terus ini kali Z transpose. Kalau ditranspose maka artinya besarnya menjadi berubah, tadinya 10 kali 3, 3 kali 10. Dan supaya ini benar, maka ini juga dikalikan inversnya, yang kiri, yang kanan juga begitu ya, dikali invers supaya ini menjadi W baru sama dengan gitu ya. Mengapa notasi invers? Ini sama seperti AX kali B gitu ya, kalau di matematik seperti ini ya. Kalau kita, ini karena untuk orang yang bukan matematik ya, kalau ada AX sama dengan B gitu, ini saya ingin teksnya digedekan ya. Nah ini ya. X sama dengan B. Saya perbesar. Begitu. Untuk mendapatkan X ya Pak kan? Maka saya menulis si X itu mana? Saya menulisnya, oh ini saya kali X sama dengan B per A, gitu ya. B dibagi A. Dari mana itu? Karena sebelah kiri saya kalikan dengan 1/A. Kali AX sama dengan 1/A kali B. Gitu ya. Saya perbesar. Ya. Nah, sehingga 1/A kali A itu si X, maka kemudian 1/A kalikan B itu B per A. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini kita tidak berjumpa dengan skalar, tapi si A ini adalah matriks. Si X ini vektor, si B ini juga vektor gitu ya. Nah, maka diperkenalkan operator inverse dari matriks supaya pengalinya si X ini 1. Gitu ya. Jadi
Kenapa ada matriks vektor? Karena hal ini. Ya, AX sama dengan JB. Nah, ya, ini A-nya matriks. Supaya ketemu saya nulis X sama dengan, ini saya kalikan A pangkat min 1 atau saya sebut inverse A. Ya, ini ditulisnya A min 1. Inset ini adalah min 1. Bukan di situ ya. Anggaplah ini diketik aja INV gitu ya. Atau saya ketik di sini. Oh, salah. INV A kali A. Gitu ya. Saya tulis baru. Don't save. Jadi INV home INV A kali A kalikan X sama dengan B. Notasi ini tidak penting ya, tidak perlu. Jadi kaidah-kaidah penulisan titik apapun itu penting di matematika, hati-hati ya. Tidak perlu juga dengan titik, gitu tidak ya. Sedangkan ketika kita menuliskan perkalian antar vektor itu perlu titik di sini, karena titik itu ini titik itu punya makna apa? Punya makna perkalian antar komponen ya, perkalian antar komponen. Oke. Ya, jadi ini penting buat matematika ataupun teman-teman supaya dalam mengcoding kadang-kadang itu perlu dilakukan hati-hati, tapi ini luar biasa dengan ChatGPT. Kita nggak perlu ngetik, cuman minta untuk sesuai yang kita minta, coding itu hanya menyesuaikan aja langsung. Nah, kalau ini tadi least square, ini langsung kasih kalikan inversnya dia ya. Inversnya, ini kok inversnya kok di dalam, misalnya ketik ya. Nggak boleh ya. Ini perkalian matriks antara kiri dan kanan, itu nggak boleh. Sekalipun sebetulnya sama ya, maaf, sama. Antara A kalikan B sama dengan B kali A itu tidak seperti itu. Tapi ketika ada inverse, maka inverse matriks dikalikan matriks tersebut atau matriks tersebut kali inversnya itu sama maksudnya. Ya. Nah, jadi antara kiri dan kanan itu hati-hati dalam mengalihkan matriks. Tapi ketika terkait inverse dia itu terbalik boleh, ya kan? Jadi A inverse kali A sama dengan A kali A inverse. Nah, yang menyebabkan ini kalau dikalikan menjadi matriks identitas. Kenapa namanya matriks identitas? Berarti kalau kita kalikan dengan suatu vektor, maka hasilnya vektor itu, gitu ya. Tetap vektor itu. Jadi kita peroleh vektor yang baru, jawabannya ini. Nah, gitu ya. Z ini ada angkanya, ini Z juga ada angkanya. Z ada angkanya, yaitu datang dari data, si B ada data. Ini W yang dicari, W1, W2, dan B. Ya. Itu W baru. Sudah didefinisikan di situ. Jadi selesaikan ini untuk data itu bisa. Ya. Kalau nggak percaya ya, itu bahkan kita bisa minta ya. Minta ChatGPT untuk ngitungkan tuh bisa loh. Bisa ngoding, nggak perlu ngoding tapi dia ngoding sendiri. Misalnya gini ya, ini tak kopikan gini kan. Jadi kalau ngolah data pada kangelan itu pada kangelan itu maksudnya apa ya? Terlalu sulit, merasa kesulitan tuh buat saya aneh gitu ya. Karena ternyata di ChatGPT itu bisa membantu mengcoding juga ya.
Enggak seperti zaman di 2020, 2021 itu belum ada. Ya, belum ada. Baru di akhir ChatGPT itu muncul di sekitar November 2022. Nah, kita lihat ini ya. Jadi coba ya. Itu kemudian saya perkenalkan ya ini ya. Perkenalkan. Ini datanya sudah. Terus saya bilang ini apa namanya? Ini W baru adalah ini, terus itu adalah itu, sehingga dia begini gitu ya. Itu misalnya gini kan gitu ya. Ketikan matematika saya itu bisa dibaca oleh dia harusnya. Semoga belum habis ininya, limitnya misalnya. Kemudian hitungkan W baru gitu ya. Hitungkan W baru. W baru ini gini ya. Ini dia langsung menyesuaikan menulis dengan cara LaTeX ya. Ini saya perbesar kah? Nah, ini cara LaTeX namanya ya. Left matrix gitu-gitu. Dia bacanya sebagai LaTeX. Ini ya. Hitungkan itu. Karat gitu. Nah, nanti dia kalau multitube track bla bla set fitur oleh data B baru ya. Loh, setnya salah. Salah setnya ya. Tuh. Setnya salah. Dia perlu apa? Perlu apa? Nah, sini berikan nilai vektor baru loh. Set ditambahkan dengan kolom ketiga yang memuat angka semua 1 gitu. Kemudian hitungkan langsung di sini gitu ya. Ngapain saya nge-code? Ternyata terus dia nge-code sendiri dia gitu ya. Nah, kalau minta code-nya boleh. Tuh. Jadi kita belajar ternyata enak sekali di dunia yang paling menyenangkan sedunia ini. Nah, W baru itu altitude itu bobot kedua, model regresi. Tarat. Nah, ya. Model regresi persamaan itu dia nulisnya in the version of math gitu ya. Ini W barunya ini. Biasnya ini. Gitu ya. Jadi ini kalau kita tadi regresi biasa aja. Hasil perhitungan. Kalau untuk sementara saya copy gini ya, enggak diketik matematika ya. Harusnya diketik ya. Jadi dengan regresi biasa diperoleh gitu ya, supaya ada proses pembelajaran ya. Gitu. Jadi ini kita kan tidak lakukan prediksi apa-apa ya. Artinya karena hanya mau menunjukkan ya gimana cara kerja regresi itu gitu ya. Yang biasa. Yang sekarang SPR gimana? Nah, SPR itu seperti ini dia. Ya. Jadi dia daripada menentukan W satu persatu, yang pertama kali dia pikirkan adalah panjangnya vektor W ini, variasinya itu diminimumkan, panjangnya itu diminimumkan. Nah, apa itu panjang vektor? Itu ini.
Nah, harusnya kan panjang vektor tuh norm W gitu ya. Akar dari dia itu diminimumkan, ya toh. Nah, kenapa ada setengah, ada kuadrat ya? Dalam proses optimasi, ya toh, fungsi kuadrat ini dianggap fungsi kuadrat dalam W itu selalu punya minimum. Nah, itu ya, selalu punya minimum. Fungsi kuadratik GeoGebra. Selalu punya minimum. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada setengah? Karena supaya tidak repot ya, supaya tidak repot dikalikan setengah, tidak merubah arti mendapatkan W-nya. Nah, misalnya Y sama dengan X pangkat 2. Nah, itu gambarnya. Loh. Kok bisa neng kene? Aku maunya di sini nulisnya. Y sama dengan X pangkat 2. Ini ya. Ini selalu punya minimum. Terus Y sama dengan setengah kali X pangkat 2 pun, nah ini salah nulis ya. Salah nulis. Mana sih? Aku nggak mau ini. Ini ya. Nah, X pangkat 2 pun. Juga enggak merubah posisi minimumnya. Ya. Si X sama dengan 0 itu disebut peminimum. Y sama dengan 0, yaitu tingginya dari sumbu X ini juga nilainya sama dengan 0. Tidak merubah hasil optimumnya. Gitu ya. Dan kenapa kali setengah ini tadi juga salah satunya ketika kita mencari peminimum itu biasanya kita pakai turunan. Turunan dari setengah X kuadrat itu 2X kali setengah. Ya. Turunan dari X kuadrat itu 2X. Ya, kalau di sini setengah kali 2X. Jadi duanya saling cancel. Penyelesaiannya juga sama. Nah, itu jantungnya matematikanya. Jadi kenapa toh modelnya kok pakai gitu? Ya, untuk kasus yang lebih kompleks lagi, ini bentuk kuadratik. Ini kemudian masuk dalam optimasi yang disebut quadratic programming. Pokoknya model yang dioptimasi, fungsi tujuannya harus bentuk kuadratik. Variasi dari itu ya, karena pasti peminimumnya ada. Gitu itu ceritanya ya. Dan khusus di kasus kita, itu artinya mendapatkan si W dan B yang menyebabkan ini minimum. Kalau di genrek, norm itu artinya W1 kuadrat tambah W2 kuadrat akar, yang kalau ini dikuadratkan berarti akarnya hilang. Yang dengan kendala, ini karena proses optimasi itu dengan kendala tadi tuh, ya, bahwa marginnya harus lebih kecil sama dengan epsilon. Jadi optimasi yang tanpa kendala itu yang tadi ini enggak usah ada batasan X berapapun, ini si X berapapun dia menyebabkan ini tetap 0 minimumnya. Ini sama seperti kalau kita yang penting kita ingin IP maksimum kita 4 gitu kan ya. Kita nggak akan perhatikan kendala, maksimum 4. Nah, yang jadi kendala adalah misal kiriman habis bikin pusing, misalnya yang kos gitu ya. Kemudian kendalanya pergaulan di sekitar mungkin malah membuat suka dolan nggak belajar, bisa begitu ya, atau mungkin banyak dengan media sosial. Nah, itu sebagai kendala-kendala sehingga fungsi tujuan ini fungsi tujuan ya. Nah, itu tidak bisa dipenuhi ya. Dan umumnya dalam
pemodelan selalu ada ini adalah ideal ya kan. Tapi kenyataannya ada kendala gitu ya. Dan kendala ini kalau dibicarakan per itemnya atau ditulis jadi seperti ini masing-masing dengan batas epsilon. Gitu ya. Mana tadi? Nah ini. Dan kemudian ternyata ada algoritma lain yang membantu untuk menyelesaikan yang disebut sequential minimal optimization yang nantinya dijelaskan di lembar berikutnya. Saya hanya ingin menyampaikan jantungnya bagaimana SVR, support vector regression itu dibangun. Ya, bahwa ketika kita ingin melihat seberapa bagus dia, maka kembali pada definisinya. Ini selisih ini yang kita sebut dalam arti epsilon ini margin, atau kalau dalam notasi matematika itu MSE, karena ini adalah aktual, ini predicted, begitu ya. Bisa dalam kuadratik, yaitu squared error, begitu ya. Atau mean squared error, berarti kemudian di rata-rata. Ya. Nah, tapi kemudian berkembang, ternyata model tidak selalu linier. Dunia tidak selalu lembut sama kita ya. Itu ya filosofinya. Dunia itu juga macam-macam variasinya ya. Sehingga yang tadinya kita hanya punya fungsi tujuan seperti ini tuh, yang tadinya polanya linier, datanya tidak linier. Data juga tidak terlalu bagus. Kadang kita sensor macet kalau ada yang ikut kuliah AI sama Pak Surya, atau ya sensornya pas macet jadi nggak kebaca gitu ya, padahal nanti itu adalah data time series misalnya, begitu ya. Ya, sehingga pola data tidak linier pertama, tapi memuat derau atau noise ya. Noise ini di dalam bahasa Indonesia dibuat derau. Ada yang outlier, tiba-tiba melejit gitu, tetapi sebetulnya itu tidak salah, misalnya ya. Misalnya ada idenya gini ya, ada kehadiran data yang punya peran signifikan tetapi berbeda dengan data yang lain, misalnya. Dia disebut data outlier. Nah, modelnya di-update. Optimasinya di-update, ditambah koreksi. Terus tetap sih sepertinya linier gitu ya, modelnya mengikuti linier gitu. Tetapi di sini ada fungsi yang membentuk CX yang nantinya ini disebut kernel gitu. Yang nantinya disebut kernel. Yang nantinya juga ini divariasi. Oh, CX ini oke lah, mungkin mengikuti kernel polinomial, mungkin kernel sigmoid, mungkin kernel RBF, radial basis function, ada yang begitu ya. Ini di bawah sana nanti ada 3 kernel itu yang terlibat di dalam pembentukan di sini. Jadi model divariasi gitu ya, model divariasi. Kenapa ada 2 ini? Bagaimana ini 2 bisa terjadi? Ya, mari kita lihat. Secara matematik seperti ini ya. Orang yang bukan matematik itu kalau kira-kira gini, ada data A
nilai A itu lebih kecil E atau EPS ya tadi ya, epsilon tadi ya. Tapi saya ingin bergeraknya ke kiri ke kanan gitu. Jadi ditulis dengan tanda absolut. Bacanya absolut ya. Si A itu bervariasi di antara E ini ya. Itu maksudnya. Nah, artinya ini artinya sama artinya dengan si A ini di antara min E dengan E. Gitu idenya. Ya. Jadi tadi kita punya apa toh? YI epsilon mana tadi? Manakah? Paling atas. Ini ya. Nah, ini. Manakah? Nah, ini ya. Toleransi kita tadi ya. Nah, ini saya tulis seperti ini. Model pertama tadi yang jantung yang pertama. Nah, ini ya. Jantungnya tadi nih. Anggaplah si A tadi adalah jelek benar. Jelek benar ya. Kita potong aja gini toh. Itu ini ya. Ini saya hapus. Atau hapusnya tuh ya gini lah. Aduh, harusnya diselect mau loh. X. Nah, dah supaya nggak ngotor-ngotorin. Ya. Jadi ini pernyataan ini itu saya tulis A less than E. Itu variasi di antara min E less than A less than E. Bacanya si A itu bervariasi di antara min E dan E. Gitu ya. Jadi kalau digambar pada garis bilangan, gambar di garis bilangan, ini ada si A itu ya di situ ya, dia itu bervariasi di sini gitu ya, di antara ini saya kotakin. Nah, misalnya di sini ya, batasnya di sini min E dengan di sini E gitu ya, itu maksudnya. Nah, yang kemudian itu menjadi aturan yang lebih detail begitu di sini ya, dijabarkan ya di sini. Mana tadi? Ya, dijabarkan dan bentar. Semoga teman-teman tidak bingung ya. Nah, ini ya. Jadinya seperti ini. Di bawah semuanya dalam bentuk lebih kecil sama dengan epsilon gitu ya, supaya enak untuk dilihat ya, bahwa yang aktual dengan yang predicted less than epsilon ataupun yang predicted ya dengan yang aktual less than epsilon. Dari hubungan tadi, penulisan tadi. Kalau saya ingin jabarkan ada di atas sana mestinya. Nah, ini ya. Ini less than epsilon artinya ya ini bawa ke luas jelas gitu ya, luas kiri. Min epsilon lebih kecil, YIA-nya pindah ke sana, YI epsilon pindah ke kanan ya. Dan kalau pindah ke kiri, YIA-nya ini menjadi negatif gitu ya. Ditambah ini dan dituliskan dalam yang di bawah supaya sama, jadinya seperti ini. Seperti itu ya. Dan kenapa harus disamakan begini sih Bu? Gitu ya. Nah, itu di pelajaran optimasi itu mensyaratkan nantinya
ini sesuatu yang lebih kecil sama dengan epsilon, nanti ada tambahan variabel slack namanya supaya sama dengan epsilon. Jadi kalau ada tulisan A lebih kecil epsilon, lupakan sama dengan dulu ya, lebih kecil E, supaya sama itu dia saya tambahi sesuatu itu P misalnya, sama dengan E gitu kan, kalau lebih kecil. Nah, pernyataan ini disebut variabel slack gitu ya, dalam optimasi begitu, supaya sama. Kenapa dibuat sama? Nanti dia akan masuk ke optimasinya, model fungsi tujuannya, ya, fungsi tujuannya. Nanti masuk ke fungsi tujuannya. Kenapa saya membahas itu? Karena nantinya ya seperti ini di scikit-learn itu ada parameter-parameter yang muncul, yang kita tinggal variasi nulisnya ya. Oh ini parameter C, ada C ini udah standar. Kemudian ada parameter eta gitu ya. Nah, ternyata itu datangnya dari penurunan model ini. Ya. Bahwa setelah kita jumpai SVR yang tidak linear dengan predicted-nya diupdate seperti ini, dan data memuat outlier dan data memuat draw, ini saya gabung ya. Tadi data tidak linear, kemudian memuat outlier atau draw, maka modelingnya si SVR menjadi seperti ini. Ditambah C, sigma dia. C, ini bacanya C, ya, I, ya, dan dengan kendala masih tetap sama. Nah, C ini disebut parameter regularisasi yang diperkenalkan saat data memuat draw. Jadi, kita nanti tinggal pasang saja sisi siapa, sisi berapa gitu ya, untuk kita bermain data. Ya, karena algoritmnya sudah dibangun berdasarkan hal ini, yaitu SMO. Nah, nilai C ini apa sih ya? Maksudnya kalau tinggi, besar, berubah ya. Model berusaha keras mengurangi kesalahan prediksi, yang rendah kecil, model lebih toleran terhadap kesalahan. Ini dapat memastikan model lebih sederhana, lebih robust, tapi berisiko mengalami underfitting misalnya. Terus ada istilah trade off nanti ya di dalam aplikasinya. Kemudian juga C ini disebut bisa divariasi untuk melakukan cross validation. Istilah cross validation itu adalah maksudnya trial and error, tapi dalam bahasa ilmiahnya cross validation. Ya, bisa C-nya divariasi seperti ini. Kemudian digunakan grid search tadi dengan memvariasi si C maupun si C begitu ya dalam pemodelan misalnya. Mari kita coba ya, kita coba untuk ini. Ini 530. Mungkin saya tuntaskan sedikit tentang metode selanjutnya. Jadi ini C di variasi ya di dalam SVR untuk mendapatkan mungkin MSE yang lebih kecil misalnya ya. Kemudian variabel slack ini tadi ya juga dimunculkan. Saya sebut variabel slack tadi karena saya sudah perkenalkan ya, tadi kita punya pertidaksamaan ini ditulis dalam bentuk persamaan, tentunya ada tambahan variabel yang kita sebut variabel slack ya, atau bahasa Indonesianya variabel semu gitu ya. Ya, harusnya tidak ada, tapi diadakan
sebagai variabel yang muncul karena metode gitu ya. Jadi tidak punya makna fisis tapi punya makna karena dari metode itu. Nah, itu adalah basic dari SWR ya. Yang kemudian diperkenalkan ya di sini ya, dipanjang-panjangkan di sini yang tadi saya sudah tunjukkan begitu. Kemudian ada update lagi ya, bagaimana itu dilakukan optimasinya ya, dari yang lebih cara menyelesaikannya seperti apa, yaitu menyusun Lagrange. Itu ini yang untuk anak S2 gitu ya. Lagrange-nya bagaimana itu dibentuk, atau artinya cara kerja algoritma, karena kita bicara juga berdasarkan kernel yang digunakan, polinomial maupun RDF ya. Kenapa menggunakan kernel di situ ya. Jadi tadinya kita ingin memperbaiki metode SWR-nya begitu ya, untuk data yang tidak linear begitu, dan kita ingin mungkin data yang ada outlier dan seterusnya. Ini yang kemudian algoritmnya yang terkenal di situ adalah SMO, sequential minimal minimization, tapi saya tidak singgung ya, yang menyelesaikan SWR ya, metodenya. Nah, mungkin sekilas tentang metode selanjutnya sebelum saya beri contoh bagaimana memainkan di data, karena toh hanya 1 baris atau 1 menit aja tanyakan ChatGPT mudah ya. Nah, sekarang kalau decision tree bagaimana ya? Gitu ya. Kok biasanya saya dengar itu diklasifikasi, kok bisa ya untuk regresi? Nah, itu yang menarik. Karena teorinya tidak mudah untuk kita bisa telusur buku-buku yang terkait dengan hal itu. Secara sederhana, lagi-lagi decision tree itu hampir sama ya jantungnya dengan SWR ya, berangkat dari mengecilkan atau meminimalkan MSE-nya ya. Kalau tadi kita menyusun margin atau toleransi antara data dan predicted. Nah, di sini itu antara data atau aktual dengan predicted, seluruh MSE, ini kita lihat ini I sampai N, dan ini dugaan, yang manakah itu gitu ya, nilai predicted rata-rata dari target pada subhimpunan yang mana. Subhimpunan itu adalah sub pohon ya, karena decision tree itu pohon, decision itu keputusan, jadi pohon keputusan ya. Dan masing-masing punya pohon, berapa pohon yang kita ingin bentuk dari data yang kita peroleh, yang kita pelajari. Nah, masing-masing ini harapannya tiap pohon itu punya rata-rata nilai prediksi. Nah, nilai prediksi. Kalau tadi tentang speed misalnya ya, itu tadi ada 20 data misalnya ya, kita ingin menjadi dikelompokkan dalam pohon-pohon. Nah, bagaimana itu pohonnya, gimana ngaturnya? Ya, itu berdasarkan ini MSE ini ya, MSE ini ya, kita upayakan paling kecil atau diminimalkan. Jadi kalau tadi meminimalkan margin begitu ya, dengan cara apa? Dengan cara meminimalkan dari panjang vektor tadi, bobot tadi ya. Kalau di sini MSE-nya itu terdiri dari MSE pohon kiri dan pohon kanan. Sehingga MSE totalnya ini ya, MSE totalnya ini. Nah, mari kita cermati ya. Kalau ya kita punya
lebih lengkap lagi, bagaimana menentukan rata-rata prediksi ya di sini. Rata-rata prediksi di sini adalah tiap pohon tentunya adalah nilai target pada pohon tersebut ya. Ada berapa kita jumlah, kita bagi dengan banyaknya data pada pohon itu. Itu ya. Nah, mungkin agak aneh gitu ya. Terus di sini ada pemangkasan pohon ya, pruning yang disebut ya. Proses pruning bisa dilakukan yaitu pemangkasan pohon supaya tidak terjadi overfitting. Nah, jadi teman-teman sudah saya ingatkan apa itu overfitting. Kalau model terlalu baik ya, terlalu baik dalam arti terlalu bagus sehingga malah salah dugaannya ya. Di sini mari kita lihat contoh. Saya langsung saja. Jadi ini jantungnya di sini MSE ya. Nanti kadang teman-teman ada yang dosen yang oke, gimana kalau error berdasarkan MAE-nya, berdasarkan MAPE-nya gitu ya. Nah, padahal teori dibangun dari melihat MSE-nya dulu. Jadi kita tidak bisa menuju ke metrik ukuran kesalahan atau bagus tidaknya model dengan yang lain karena modelnya berdasarkan MSE. Oke, karena ini berdasarkan untuk predictive maintenance, so dicoba untuk predictive maintenance apa saja begitu ya. Contohnya seperti ini. Di mana lah? Nah, ini. Saya ingin mana ya? Saya ingin langsung ya. Jantungnya tadi ya, MSE gitu ya. Ini contohnya adalah seperti ini. Nah, yang menjadi masalah apa kalau pohon? Aduh, kaget aku. Yang jadi masalah apa? Ke kiri atau ke kanan? Ya, ke kiri atau ke kanan ini, misalnya pohonnya seperti ini. Mana ini? Ya, ini pohon 1 dan pohon 2 misalnya. Ya. Di sini kita punya data seperti ini misalnya. Ada data 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 5, 4. Fitur X1 dan X2. Ini X1, ini X2. Ini X1 yang kedua, ini X1. Ya. Yang di sini itu target dari untuk data ini. Yang pertama, 21 punya target 5, 33 punya target 7, 45 punya target 9, 54 punya target 11. Gitu ya. Nah, kalau di decision tree, apa yang dikerjakan? Tentu kita ingin melihat kapan atau seberapa data ke kiri atau ke kanan. Nah, itu yang kita sebut batasnya disebut threshold ya, threshold. Nah, thresholdnya bagaimana menentukan threshold? Ya, misalnya apakah dengan melihat si X1 atau dengan melihat si X2. Nah, itu bisa dilakukan secara random ya. Nah, saya ingin menunjukkan misalkan ini sekalipun dengan random forest, tapi idenya sangat dengan decision tree itu sama caranya berpikir, hanya saja random forest ini tidak memilih datanya dilakukan dengan resampling ya, resampling. Jadi dari 5 data ini ya, dari 5 data ini tadi bedanya ya antara decision tree dengan random forest. Data ini di resampling dengan pengembalian. Apa artinya? Jadi ketika akan di pohon yang pertama, itu nih
dikocok ya. Terus waktu ngambil yang pertama, oh aku dapat 1,2, yang kedua dapat 3,3, yang ketiga dapat 4,5, yang keempat dapat 3,3, yang kelima dapat 3,3 lagi dengan pengembalian. Sehingga data ini bisa berulang, ya, tidak semua muncul begitu dalam 5 set data CX. Untuk pohon yang pertama, begitu ya. Itu adalah di random forest, ya. Prinsipnya hampir sama. Nah, kemudian sedangkan threshold-nya, ya, threshold-nya diambil dari threshold itu apa toh? Kapan mulai kita melakukan pemisahan? Yaitu dimulai dari MSE yang memberikan MSE yang terkecil. Misalnya kalau saya ngambil X1 ya, saya perhatikan yang X1 saja lebih kecil 1 gitu ya misalnya. Ya, kita lihat X1 yang lebih kecil 1, datanya hanya si 1 ini. Nah, sehingga threshold-nya 1. Hingga di pohon yang pertama, ya, itu adalah memuat data hanya 1 saja. Tapi misalnya kita perhatikan, saya ngambil data yang memiliki S2-nya lebih kecil sama dengan 1. Kalau di random forest, itu kita acak dulu ya, kita acak dulu datanya apa saja yang dimainkan di X. Ya. Untuk sementara di contoh ini adalah data yang ada saja dulu ini. X2 lebih kecil sama dengan 1, artinya yang kedua ini lebih kecil 1, sama dengan 1. Ya, yang kedua. Oh, berarti hanya titik ini. Titik ini punya nilai target 5. Ya. Sedangkan titik yang lain itu berada di pohon selanjutnya yang ke kanan, yaitu 1,2, 3,3, 4,5, 5,4. Sehingga ya, nah ini data pada komponen kedua dari X hanya 1 data 2,1, variabel targetnya 5. Tidak ada squared error di kelompok kiri karena hanya 1 data di sini. Ya, karena rata-rata variabel target sama dengan nilai target, itu 5. Begitu toh? Sehingga squared errornya 0. Dan sehingga pohon yang sebelahnya, ya, yang ke kanan, itu yaitu yang X2 lebih besar 1, yaitu artinya pasangan selain 21, variabel targetnya 3, 7, 9, 11, rata-ratanya ini. Sehingga squared error adalah 3 dikurangi 75, 7 dikurangi 7,5, 9 dikurangi 7,5, 11 kurangi 7,5, gitu ya. Sehingga square errornya adalah 35, total square errornya 35. Secara sama kita lakukan proses ini. Jangan khawatir yang melakukan adalah algoritma. Total square errornya adalah, oh kalau saya punya batas pohonnya itu ke kiri, itu X2 lebih kecil sama dengan 1, itu total square errornya 35. Mandi. Atau kalau X2-nya lebih kecil sama dengan 2, total square errornya 10. X2 lebih kecil sama dengan 3, 10. Atau 435, kalau 5 itu 40. Jadi kita bisa lihat, kalau X2 lebih kecil sama dengan 2, itu kita punya 10 total square error. Ya. Sehingga kita ambil yang 2 ini, yang paling kecil, untuk memutuskan ke threshold-nya ini, yaitu threshold di antara X22 dan X2 lebih kecil 3. Tapi ternyata total square error-nya ya di sini ya tidak diambil threshold dalam X2 lebih kecil sama dengan 3,
tetapi X2 lebih kecil sama dengan 3,5. Ya, dari codingnya begitu. Nah, kenapa begitu? Nah, karena kita bisa lihat ya dari algoritma sebaran data itu tidak memiliki data atau pemisahan yang fair ya. Ini 1,2, 2,1, 3,3. Ini sebelah kiri dengan besaran ini lebih fair dengan 45 dan 54 yang di sebelah kanan. Itu idenya begitu ya. Sehingga diambil batas pemisah pohon itu X2 lebih kecil sama dengan 3,5. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi kalau di random forest data ini diacak dulu ya. Sehingga munculnya mungkin tidak persis ini ya. Bisa juga mungkin 33, 33, 21, 45, 45 ya, atau 1,2 enggak muncul. Sehingga Y-nya mengikuti. Seperti itu. Sehingga hasil pohon itu adalah, mana hasil pohonnya? Seperti ini ya. Ini hasil pohon bukan di decision tree tapi random forest. Kita lihat ini hasil pohonnya ya. Squared error 4,16, X2 lebih kecil sama dengan 3,5. Mahasiswa udah paham. Saya harapkan saya baca hampir bicaranya hampir 2 jam. Lebih kecil sama dengan 3,5. Kenapa? Dan sampelnya 4. Nah, value-nya 7,8. Ini adalah rata-rata Y variabel target ya yang ada. Dan squared error-nya 416 karena itu tadi data yang di sini itu siapa yang bermain di sini harusnya ada 3, tetapi karena ini random forest maka data di resampling sehingga bisa jadi ada 4 yang memenuhi X2 lebih kecil sama dengan 3,5. Demikian proses dilanjutkan ya. Sehingga hasil si Y-nya yang manakah? Si Y-nya yang manakah? Ya. Hasil si Y-nya setiap pohon punya Y. Ya kan? Setiap pohon punya Y. Nah ini ya. Pohon punya Y prediksi yang terakhir. Kemudian dibagi 3. Begitu ya. Nah, contoh terkasus-kasus ini yang untuk data random forest dengan data yang di atas tadi, yaitu tentang data perminyakan, itu adalah yang ini. Mana tadi ya? Saya lupa yang terakhir ya. Ini contohnya. Nah, seperti ini ya. Ya, diperoleh ini aktual fuel consumption-nya, ini di sini indeksnya ya. Ini N estimator itu banyaknya pohon ya. Diperoleh random forest N estimator. Ini ya predicted-nya. Seperti ini adalah yang data uji begitu dan kita lihat ini cukup bagus ya. Dari 20 baris sembarang data ya. Squared error ini kalau kita lihat 0,51 masih jelek. Begitu. 0,51 berarti 51% ya, masih jelek. Dan ini tiap pohonnya saya gambarkan di situ. Perhatikan setiap pohonnya kalau squared error-nya belum 0, dia belum berhenti ya, masih dipecah begitu sampai 0 ya. Nah ini kalau kita lihat kalau ada 10 pohon ini Y aktual, ini pohon ke-1 dari setiap data ya Y,
setiap pohon dugaannya, dari tiap pohon ada 10 pohon misalnya, sehingga Y prediksi adalah rata-ratanya, ya, sehingga ini semakin bagus. Itu anggapannya ya. Jadi dari sisi menganalisis atau membahas itu menjadi makin rame gitu ya idenya. Kalau belum rame berarti belum paham teorinya, itu maksudnya ya. Itu nih contohnya, nih data uji dari mengambil 20 data sembarang full consumption berdasarkan 5 variabel signifikan dari 94 tadi atau 55 yang terpilih begitu, sehingga diperoleh pendekatan yang cukup bagus. Seperti itu kira-kira teman-teman, semoga bisa paham. Nah, terkait dengan SWR begitu ya, kemudian kita ingin ada hasil analisisnya misalnya tadi ya. Oh, kok ada sise tadi ya, kita mainkan sisenya mana tadi ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat ya. Mana? Nah, ini ya. Ini MSE-nya dengan memvariasikan C-nya, MSE makin menurun 2 sampai 2,6 begitu misalnya, dengan memvariasi C, maaf ini terlalu kecil. Ya, itu di SWR karena ada parameter C, sehingga C itu tadi apa saya jelaskan dulu. Kemudian mungkin dengan pohon berarti ada kedalaman pohon, parameter decision tree dengan memvariasi kedalaman pohon ternyata tidak berpengaruh terhadap MSE misalnya, karena setelah 5 MSE-nya tidak berubah begitu. Kalau ingin lebih detail bisa didaftar misalnya seperti itu. Dan random forest, banyaknya pohon misalnya dengan memvariasi seperti ini ya. Kita lihat ada semacam dari 50 dia meningkat lagi MSE-nya begitu, kemudian turun lagi. Jadi di sini mungkin ada proses apa ya, masih belum stabil algoritmnya begitu. Sampai 250 pohon baru sudah menurun. Nah, misalnya mau ditambahkan lagi supaya kelihatan stabil juga bisa. Yang kemudian pembahasannya bisa dibahas. Kalau tidak percaya teman-teman, kalau kesulitan membahas, ini bisa di copy di sini, kemudian tempelkan di sini, ya kan? Bicarakan. Nah, itu bisa ternyata bisa ngomong lebih banyak tanpa kita ngetik susah-susah. Ya. Jadi teman-teman, saya harap bisa memanfaatkan ChatGPT atau apapun yang bisa membantu untuk bernarasi, karena teman-teman saya minta untuk bernarasi, tapi juga dicermati apakah itu benar atau ada yang tidak pas gitu ya. Misalnya ada kata-kata Anda ini mohon diformalkan begitu ya. Seperti itu, sudah pukul 5.05. Mohon maaf kalau tidak ada pertanyaan yang di sela-sela, tapi saya harap sudah cukup jelas. Saya persilakan untuk Johan Samuel berkomentar sebentar, jelas atau tidak begitu? Lumayan Bu. Baik, terima kasih. Ya, Mbak Dina. Jelas? Suaranya nggak kedengaran. Oh, cukup jelas Bu. Nggak kedengaran ya Mbak? Trouble ya. Terus Mas apa tadi ya? Kalau begini? Oh ya, udah jelas. Oh ya. Gimana? Cukup jelas idenya? Iya, cukup jelas Bu. Tapi mungkin karena banyak jadi butuh diproses dulu. Oh ya, betul. Waktu. Oke. Ya, baik. Sekarang sudah cukup jelas Bu. Baik, Andika, terima kasih. Itu sehingga saya harap nanti saya mungkin akhir Oktober ya, permintaan tugas yang dengan narasi saya sudah tunjukkan bagaimana kita bisa bernarasi barang 1 detik aja dengan menempelkan gambarnya. Begitu, tinggal nambahin mungkin parameter kalian
itu untuk dia bernarasi dengan sesuai dengan kondisi yang kita gunakan di dalam program misalnya gitu ya, untuk kerja dengan baik sebaik-baiknya. Dan silakan yang S2 kalau itu sudah menyangkut tesis sedini mungkin dari sekarang bisa di explore untuk tesis supaya seperti teman-teman lain ya, begitu kuliah semester pertama sudah dari tugas itu sudah menjadi protesis sehingga cukup 1 tahun lebih 4 bulan gitu tuh sudah kelihatan hasilnya, tinggal kipas-kipas publikasi ya, tinggal nunggu ya, tinggal nunggu. Jadi lulusannya cukup 1,6 bulan gitu kan, 1 tahun 6 bulan lah begitu, sehingga sekalipun 54 SKS masih bisa dikejar. Dengan demikian saya tutup pertemuan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Saya akan